memberikan, atau seorang instruktur, seorang dosen memberikan acuan pertanyaan apabila satu pertanyaan nggak bisa. Jadi artinya masuk pada pertanyaan tingkat berikutnya atau pertanyaan tingkat lanjut. Gitu ya Pak Ira. Oke, Iya, Bu. selamat Pak, sukses selalu. Ya, terima Semakin kasih, Bu. lama Terima kasih belajar teman-teman semua atas koreksiannya. Mohon maaf sama. kalau misalnya tidak sempurna tadi. Oke, Makasih. namanya Makasih, Bu. belajar. Iya, Oke, nanti ya, makin ke makasih. atas makin bagus. Terima kasih, kita lanjutkan kepada Pak Rihan. Silakan Pak Rihan. Terima kasih Bu Rosa atas masukannya kepada Pak Iramdan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Titis Wahyuni, SST MKM, untuk mempresentasikan kegiatan pre-teaching. Kepada Ibu kita persilahkan. Saya mohon maaf lupa ini menyalakan mikrofonnya. Ya, baik, terima kasih Bapak Rihan dan Ibu Rosana atas kesempatannya. Mungkin sudah terlihat Bapak Ibu di layar untuk PPT-nya, Pak, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, kalau sudah terlihat, saya mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan saya, Titis Wahyuni, yang pada kesempatan kali ini saya akan masuk di dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause dengan topik perkuliahan kita hari ini yaitu promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, ya, pada perkuliahan hari ini, ya, Ibu minta waktunya adik-adik semua, ya, yaitu dalam 15 menit pertama nanti Ibu akan melakukan pembukaan dan di 60 menit selanjutnya akan Ibu paparkan sedikit materi. Kemudian 60 menit selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelas, 50 menit selanjutnya nanti akan Ibu buat tadi ya diskusi kelas tadi nanti dipresentasikan karena ada kasus yang akan Ibu sampaikan ya atau yang harus kalian analisis gitu ya. Kemudian 10 menit selanjutnya akan ada penjelasan tugas dari mata kuliah ini serta 5 menit itu ada penutup. Oke, baik, sebelum mulai perkuliahan mungkin jelas ya untuk kontrak waktunya ya. Jadi Ibu mohon dalam 200 menit ke depan nanti adik-adik semua tolong fokus melihat apa yang akan Ibu sampaikan dan pemaparan dari teman kelompok yang akan presentasi. Nanti kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas boleh langsung ditanyakan. Ya, ini tujuan perkuliahan kita hari ini ya, yaitu tujuannya adalah mampu melakukan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja terkait dengan perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan pencegahan kehamilan tidak diinginkan. Oke. Ya, kita mulai. Apa sih promosi kesehatan itu? Ya, promosi kesehatan ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama-sama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Ini adalah definisi menurut WHO tahun 2016. Oke, tadi sebelum kita tadi Ibu udah kelupaan ya untuk absen kelas ya. Absen kelas mohon tolong si pennya keliling ya untuk memutarkan absennya gitu ya, keliling untuk memberikan absennya ya. Nanti biar Ibu lihat ada nggak yang nggak datang atau ada yang mungkin ada yang konfirmasi yang hari ini nggak datang. Hari ini Ibu Neng Dayu ada? Neng Zayu ada ya? Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Terus kalau Neng Christine ada? Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke, yang hadir siapa ya?
Joko sakit, Bu, Joko. Oh ya, Bapak Joko sakit ya. Ya nanti absennya nanti mohon tolong dituliskan ya si Pen ya bahwa Joko sakit. Oke. Oke, dari penjelasan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang promosi kesehatan? Jelas ya? Jelas mungkin? Atau kurang paham? Christine atau punya pendapatnya tentang promosi kesehatan mungkin bisa dijelaskan? Promosi kesehatan ini berarti dari apa ya? Dari mana ke mana untuk promosi apa ya? Iya, jadi dalam promosi kesehatan ini itu kita melihat dulu. Jadi di sini kita meningkatkan kemampuan masyarakat, ya. Jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi kegiatannya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, kemudian keberhasilannya pun nanti akan dirasakan juga oleh masyarakat itu sendiri. Nah, jadi itu adalah tujuan dari promosi kesehatan. Jadi mengikut sertakan peran serta masyarakat untuk peka terhadap kesehatan yang ada di wilayahnya. Gitu kurang lebihnya, Christine. Penyuluhan seperti itu, Bu ya. Betul, penyuluhan, konseling, itu bagian dari promosi kesehatan. Terima kasih, Bu, sudah Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, di sini ada promosi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja. Tadi yang seperti Christine jelaskan bahwa kegiatan promosi ini berupa penyuluhan, edukasi, konseling terkait dengan permasalahan yang ada. Karena kebetulan kita masuknya kepada subtopik Kespro remaja sehingga kegiatan tersebut lebih berfokus pada kesehatan reproduksi remaja. Gitu ya. Kemudian promosi kesehatan remaja ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan remaja, meliputi pemberdayaan remaja, pemberdayaan orang tua yang mempunyai anak remaja serta pemberdayaan guru. Jadi pada saat melakukan promosi kesehatan, kita sebagai tenaga kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya kita butuh dukungan. Nah, dukungan dari siapa saja? Dari remaja itu sendiri. Dengan adanya apa? Kita memberikan edukasi, penyuluhan tentang hal-hal terkait dengan Kespro remaja. Kemudian mengikut sertakan peran orang tua gitu ya dan guru ya dalam mengawasi atau memantau kesehatan reproduksi remaja itu sendiri ya. Oke, seperti yang kita tahu ya di remaja ini banyak juga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa remaja gitu ya. Dan ini memerlukan pemantauan atau keterlibatan dari berbagai pihak. Oke, sekarang coba dilihat masing-masing di depan slide. Ini ada gambar apa? Mungkin ada yang mau tunjuk tangan dulu menjelaskan ini kira-kira gambar apa ya gitu ya. Oke, sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau mengemukakan pendapatnya atau unjuk tangan untuk menceritakan ini gambar apa? Coba Ibu, Bapak, ya Ira, silahkan Ira. Ya, ini gambar lagi sosialisasi sepertinya ya Bu ya. Oke, lagi sosialisasi. Kira-kira ini sosialisasinya di mana ya Ira ya? Itu di SMP apa SD tuh Bu ya? Oke, sepertinya lingkungannya seperti sekolahan ya Pak ya? Iya, Gitu ya? seperti sekolahan. Oke, baik. Terima kasih Ira atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, ini kira-kira sedang apa ya ibu-ibu di sini itu ya? Bu Zayu mungkin bisa, Neng Zayu, ya silahkan. Ya, baik Bu, saya coba menjawab Bu. Ya, tadi kalau sekilas saya lihat tadi seperti guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Tapi saya lihat ada lagi ibu yang lain yang berdiri di sana yang pakai baju yang bebas juga. Berarti ini ada 2 orang. Jadi kemungkinan bukan mengajar. Ya, oke. Jadi kemungkinan kemudian? Kemungkinan ini ada tamu yang minta izin ke gurunya untuk menyampaikan sesuatu begitu. Oke, iya. Ya, oke, terima kasih sangat detail sekali ya penjambaran deskripsi gambarnya Bu Zayu atau Neng Zayu ya. Oke, jadi di sini atau ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar ini? Ibu Alima mungkin? Ini kemungkinan lagi ini Bu, kayak semacam pengarahan. Oke, pengarahan gitu ya. Situasi latar belakang tempatnya kira-kira di mana nih Bu Alima?
di sekolahan. Di sekolahan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Di sini mungkin memang gambarnya kurang spesifik gitu ya. Tapi bisa dipastikan bahwa tadi tidak seperti perkuliahan atau pembelajaran, proses pembelajaran, mohon maaf karena ini ruangannya bentuknya sudah dijarang-jarangkan ya, bangku sama mejanya gitu ya. Jadi kurang lebih ini sepertinya ada seseorang tadi yang meminta izin untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan pembelajaran. Nah, sepertinya bisa saya deskripsikan bahwa di sini ada ibu-ibu yang mau melakukan penyuluhan sama adik-adik yang ada di sekolah ini gitu. Yang mana kegiatan ini adalah bagian dari promosi kesehatan gitu. Khususnya kesehatan reproduksi remaja karena sasarannya masih anak sekolah ya gitu. Oke, baik. Nah, salah satu dari kesehatan reproduksi remaja gitu ya, yaitu ada pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat pada remaja ini adalah kita bisa lihat di sini ada personal hygiene dan nutrisi pada remaja. Kenapa sih personal hygiene menjadi salah satu poin penting dalam kesehatan reproduksi remaja? Bisa kita lihat sama-sama ya. Oke, ini personal hygiene ya. Personal hygiene itu apa? Mungkin bisa dibantu baca tadi Ade Alex. Pak Alex mungkin bisa bantu Baik, Bu. baca? Baik. Ya, silahkan. Personal hygiene ya. Upaya Ya. yang dilakukan oleh seorang untuk menjaga dan merawat kebersihan dirinya ya, agar kenyamanan individu terjaga. Itu menurut Wijayanti 2019. Selanjutnya, Oke. tindakan perawatan diri sendiri termasuk dalam memelihara kebersihan bagian tubuh seperti rambut, mata, hidung, mulut, gigi, dan kulit menurut Nurudin dan Toyin tahun 2020. Seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih Pak Alex. Ya, tadi ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa personal hygiene ini adalah upaya seseorang ya melakukan perawatan atau menjaga diri atau menjaga kebersihan dirinya gitu agar individu tersebut juga merasa nyaman, merasa terjaga. Nah, salah satunya dari personal hygiene ini adalah ada kebersihan rambut, mata, hidung, mulut, gigi, dan kulit. Yang mana pada masa remaja ini hal-hal ini perlu diperhatikan karena masa remaja ini kan masih masuk masa pertumbuhan ya, meskipun sudah tidak pesat seperti golden period di 2 tahun awal kehidupan manusia gitu ya. Cuma pada masa remaja ini juga titik penting gitu ya dalam kebersihan atau kesehatan mereka gitu. Ya, ini bisa dilihat ada tujuan personal hygiene ya, ada mempertahankan kebersihan, melatih hidup bersih dan sehat, menimbulkan rasa nyaman dan relaksasi dan melepaskan kelelahan ya, maksudnya di sini slide-nya ya. Kemudian mencegah terjadinya infeksi, meningkatkan sirkulasi darah dan memelihara integritas kulit dan jaringan. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Oke, mungkin karena waktunya harus Ibu kejar, jadi mungkin saya tampilkan slide ya, mungkin nanti ada yang mau bertanya boleh ditanyakan ya. Ini ada citra tubuh, kebiasaan keluarga, status sosial ekonomi, pengetahuan, dan kebudayaan. Kemudian ini tadi ya, seperti yang sudah disampaikan, jenis-jenis personal hygiene ya. Oke, kita masuk kepada nutrisi remaja. Apa sih nutrisi remaja itu? Mungkin bisa dibantu Neng Christine untuk membaca? Boleh, saya bantu. Untuk nutrisi adalah gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya Neng Christine. Ya, jadi gizi seimbang ini bukan seperti dulu ya 4 sehat 5 sempurna, tapi memperhatikan aspek-aspek makanan yang dikonsumsi sehari-hari, apakah itu mengandung gizi yang cukup atau tidak. Dan tadi prinsipnya adalah keanekaragaman makanan yang kita konsumsi ya, jadi jangan
kalau nih anak-anak remaja ya biasanya suka makanannya apa nih? Seblak, bakso ya, yang micin-micin, yang pedes-pedes. Nah, itu diperhatikan lagi tuh kandungan gizinya seperti apa. Padahal sebenarnya makan buah-buahan, sayuran itu juga sangat baik gitu ya. Kemudian prinsip pada gizi seimbang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Nah, remaja ini harus mulai berolahraga gitu kali ya. Supaya tadi asupan yang dimakan atau intake-nya ya sesuai dengan output-nya, yaitu berupa dari aktivitas fisik berupa olahraga gitu ya. Sekarang banyak sekali ya jenis-jenis olahraga yang pada digemari oleh remaja ya, yaitu ada lari, badminton gitu ya, kemudian volley gitu ya, sekarang ya banyak ya sekarang jenis aktivitas fisik. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, serta memantau berat badan secara teratur. Khawatirnya nanti obesitas gitu ya, karena kalau sudah obesitas nanti banyak sekali penyakit yang akan menyertai gitu ya, penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, gangguan ginjal gitu ya, sehingga perlu diperhatikan aspek tersebut ya. Ini ya tadi hampir sama. Oke, itu tadi dari gizi. Oke, sebelum Ibu beralih ke topik yang lain, mungkin dari tadi tema yang tentang nutrisi sama PHBS, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham mungkin? Boleh ditanyakan? Oke, coba Ibu. Ya, gimana Neng Zayu? Silakan. Udah paham, Bu. Oke, coba Ibu tanya. Kira-kira tadi kalau PHBS pada remaja, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan? Jadi kalau PHBS itu kan pola hidup bersih dan sehat, tadi seperti yang Ibu Betul. jelaskan ya, Bu ya. Betul. Tadi saya lihat Ibu tadi ada menjelaskan tentang kebersihan diri, personal hygiene seperti menggosok gigi, mandi, gunting kuku, dan lain sebagainya. Tadi ada cuci tangan juga, kalau nggak salah begitu, Ibu. Oke, ya terima kasih ya. Hampir ada satu lagi yang belum terjawab, Zayu, Neng Zayu, mungkin ada yang mau menambahkan? Mau bertanya, Bu. Oh oke, ya. Sebelum bertanya Pak Ira, mungkin tadi ya jawabannya ada satu yang belum terjawab dari Zayu, itu adalah kebersihan genitalia. Itu juga penting sekali pada remaja, gitu ya. Oke, ya monggo silahkan Ira, apa yang mau ditanyakan? Cara mengatasi remaja dalam menjaga PHBS sulit mandi, Bu. Oke. Gimana caranya? Dia nggak mau mandi kalau nggak dipaksa. Gimana tuh, Bu? Ya, baik. Terima Ada tipsnya nggak? kasih. Ya, Bu. Ya, Makasih, terima kasih Bu. pertanyaannya, Ira. Jadi untuk kita mengatasi anak-anak remaja yang sulit Nggak mau untuk mandi, mandi, ya, Males itu mandi. memang banyak sekali ya ditemukan ya, karena banyak alasan gitu ya untuk mereka Betul. mandi gitu. Mungkin yang pertama adalah kita mencontohkan gitu ya. Karena tadi sebenarnya pada PHBS itu salah satu faktor yang saya buka slide sebelumnya. Salah satu faktornya yang mempengaruhi adalah kebiasaan keluarga. Nah, sebenarnya jadi kita mulai dulu lagi aja gitu. Coba ayahnya, ibunya mandinya teratur nggak, adiknya, kakaknya mandinya teratur nggak gitu, sesuai jam nggak gitu. Nah, kalau sudah sesuai jam, nggak apa-apa, diteruskan kebiasaan yang baiknya itu. Nah, kemudian kita masuk kepada kalau remaja ini kan kalau kita gurui atau kita tekan mereka itu kan justru mereka malah nggak mau mendengarkan ya, justru malah lebih apatis gitu. Nah, mungkin bisa dimasukkan ke misalnya kita kayak sesi-sesi curhat gitu ya, bahwa misalnya kalau remaja itu sekarang liatin deh nih di Instagram cewek-cewek atau cowok-cowok cantik-cantik ya, mereka kayaknya wangi-wangi, bersih-bersih. Nah, coba dong adik mandi atau kakak mandi biar bersih atau ya itu tadi ya, cantik atau ganteng seperti orang ini gitu. Jadi mungkin lebih kepada pendekatan persuasif gitu kita untuk mengajak remaja tersebut untuk mau mandi gitu. Selain misalnya karena misalnya kalau ada kegiatan sekolah atau apa kan yang mengharuskan mandi gitu ya, karena kalau nggak mandi nanti nggak segar, nanti nggak bisa belajar secara optimal gitu dan sebagainya. Mungkin itu ya Ira yang bisa Ibu sampaikan untuk mengajak remaja untuk bisa mandi secara teratur gitu ya. Secara teratur ya. Pada Iya. intinya sarannya dari Ibu
sesuai kebiasaan ya Bu ya. Iya, betul, sesuai Mandi jam kebiasaan. pagi jam 7 apa setengah 7, misalnya sore jam 6 gitu ya Bu ya. Iya, Nanti terbiasa betul. sampai besar. Tapi kalau sudah sampai besar dia masih nggak mandi juga Bu, gimana Bu? Itu kelainan biasanya Bu ya. Ya, nanti Iya. gimana ya Pak ya, nanti mungkin ada satu momen gitu ya, di mana anak itu misalnya ada gatal-gatal kulit atau bagaimana, biasanya itu nanti Iya. mereka baru merasakan sendiri gitu, oh iya Tumbul, ya, iya ya. karena nggak mandi jadi gatal-gatal. Atau kalau misalnya kan biasanya kalau nggak mandi khawatirnya takutnya bau atau Iya, bagaimana bau gitu ya. ketek. Iya Bu. Betul, khawatirnya nanti persepsi teman-teman sekelilingnya, oh si Mm-mm. ini bau gitu karena tadi nggak mandi gitu. Jadi Iya. mungkin pendewasaan juga ya Pak ya, nanti mereka seiring Iya. berjalan waktu juga bisa teratur gitu untuk mandinya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya. Ya, makasih Oke. Bu Titis. Baik, sama-sama. Saya lanjutkan. Ini untuk bahasan selanjutnya, yaitu adalah kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Ya, bisa kita lihat di sini slide ya, dampak kehamilan remaja yang tidak diinginkan, yaitu tentunya berdampak pada kesehatan remaja dan bayinya sendiri, kemudian resiko melahirkan bayi prematur, bayi berat badan lahir rendah, dan perdarahan pada persalinannya, kemudian resiko terjadinya aborsi yang tidak aman, kemudian dampak selanjutnya adalah dampak sosial ekonomi, kematian, kesiapan mental remaja tersebut dalam menjadi peran atau menjalani peran sebagai orang tua gitu ya. Bahkan yang terakhir Maaf Bu, adalah waktunya udah terancamnya habis nih Bu. putus sekolah. Baik, ya oke. Ini mungkin ada studi kasus yang bisa kalian kerjakan ya, dibagi kelompok, dan ini linknya untuk melihat kasusnya seperti apa. Dan ini tugas kelompok ya. Ya, itu. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih. kasih Ibu Rosana dan Bapak Rihan. Oke, terima kasih Bu Titis atas penyampaiannya. Kita lanjut ya ke sesi selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bu Rosa untuk memandunya. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih Pak Rihan. Mari kita beri aplaus dulu kepada Bu Wahyuni. Nah ini orang Sunda ini, Bu Titis ini. Iya Bu. Saya campuran Bu, orang tua Jawa, tapi kuliahnya lama di Bandung Ibu, jadi sudah tercampur. Oh bagus. Beda betul dengan kita Sumatera ini ya, yang kami Sumatera. Iya. Luar biasa Ibu Wahyuni. Oke Bapak Ibu, tadi kita udah lihat semakin ke sini, semakin bagus, semakin bagus. Oke, sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu. Bagaimana tadi Ibu Wahyuni mencoba mengadakan komunikasi secara persuasif dengan mahasiswanya, sehingga mahasiswanya bisa menjadi interaksi yang memunculkan konsep-konsep baru di kepala siswa. Oke, saya minta pendapat dari ini yang pertama, supaya Pak Alexius tidak stres. Bapak Alexius, silakan Pak. Ya Bu, terima kasih. Saya sebenarnya nggak stres Bu, ngantuk Bu. Belum tidur mulai kemarin Bu. Oke. Sama Pak. Jadi ini nguatin ini Bu nih. Untuk Bu Titis tadi bagus Bu, penguasaan materinya bagus, kemudian cara menyampaikannya juga bagus. Mungkin hal yang lain mungkin apa ya, durasi kali ya. Itu aja dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Alexius. Coba dari Ibu Alimah, gimana Ibu Wahyuni tadi Ibu Alimah? Baik Bu, untuk Ibu Titis sudah sangat bagus Bu. Jadi presentasinya seakan-akan kita kayak mahasiswa yang diajarin dengan dosennya, itu sangat bagus. Kemudian untuk secara keseluruhan dari isinya itu sudah sesuai. Oke. Sekarang saya minta dari Ibu Neneng, Ibu Ade. Silakan Bu Ade. Ya, baik, terima kasih Bu Rosana. Ya, sama pendapatnya kalau saya lihat Ibu Titis Wahyuni sudah sangat bagus. Jadi dari materi-materi pelatihan pekerti kemarin sudah diterapkan sama Bu Titis. Saya bersyukur juga ini ikut pekerti, jadi tahu gitu hal-hal yang harus dimasukkan, dan Ibu Titis sudah memasukkan semuanya kalau saya lihat. Misalnya seperti contoh tadi udah ada capaian pembelajaran, kemudian di setiap materi yang kita sampaikan harus ada sumbernya. Selanjutnya
cara komunikasi ke mahasiswanya juga bagus, cara bertanyanya bagus, dan ada feedback balik itu Bu, dia lihat apakah ini sudah berhasil apa tidak dengan tadi bertanya, coba tolong jelaskan lagi Ade, apa tadi yang saya jelaskan, terus ada satu capaian yang kurang saya sebutkan, dipancing ke yang lain dan yang lain tidak menjawab, dia menjelaskan lagi. Salah satu yang belum disebutkan adalah kesehatan genitalia. Jadi kalau menurut saya itu sudah memenuhi dari yang kita pelajari di Pekerti. Tapi mungkin kurangnya tadi satu manajemen waktunya karena memang waktu kita terbatas begitu, Bu. Oke. Masih ada dari Ibu Christine? Setuju? Bagus sih Bu, jadi menarik banget. Jadi pada saat kita kayak audiensnya tuh menarik sekali. Jadi kita tuh nggak bosan, ada interaksi dan sudah oke sekali. Oke, Bu Wahyuni, panggilnya Ibu Titis atau Ibu Wahyuni nih? Saya panggilannya Titis, Ibu. Oh, Titis. Ya. Oke, Bu Titis. Nah, saya setuju dengan pendapat teman-teman tadi. Artinya Ibu Titis sudah mencoba untuk mengintegrasikan konsep pedagogik itu ke dalam pembelajaran. Artinya teknologi, pedagogi, konten, knowledge sudah masuk ke sini, TPEC-nya di dalam proses perkuliahan. Nah, ada masukan dari Ibu. Sebenarnya Ibu, saya hampir sama yang masukan saya juga pada Ibu Ade. Ibu ini kan materinya sangat kontekstual ya. Kalau kita bicara masalah remaja, coba angkat dari kasus-kasus remaja. Coba Ibu putarkan video apa macam semua kejadian yang terjadi akibat dari dampak nutrisi, akibat dari dampak tidak ada kebersihan, akibat tidak tahu tentang perkembangan dirinya gitu ya Bu ya. Begitu banyaknya. Jadi sebenarnya ini menarik ketika Ibu mulai masuk di awal. Mulai dimasuk di awal tuh angkat permasalahan ini baik dalam bentuk percakapan maupun dalam bentuk video-video. Ada di YouTube macam-macam itu. Ibu tinggal putar. Atau yang lebih menarik lagi, coba kita lihat ketika Jepang itu dibom oleh sehingga penduduknya menjadi kecil-kecil, menjadi pendek-pendek gitu ya. Tapi lihat pertumbuhan sekarang. Kita aja kalah main bola sama Jepang gitu ya. Dalam waktu yang cepat pertumbuhannya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di situ? Apa yang kurang di kita? Dari sekian jumlah penduduk. Jadi artinya ini semakin ditinggikan, semakin membangkitkan wawasan mahasiswa kita. Sebab mahasiswa sekarang kan sistem jaringan itu sudah di dekat mereka sendiri sekarang ya Bu ya. Jadi kalau nanti Ibu real teaching, angkatlah ini dalam metode kasus atau problem based learning, ini akan menarik sekali. Jadi ini menarik, angkat masalah kontekstual. Jadi Ibu nggak perlu menjelaskan konsep itu satu persatu, tetapi dijaring dengan kasus. Jadi ini kasusnya, coba apa yang harus dilakukan? Nah, nanti dijawab, perlu promosi Bu, perlu dikasih tahu Bu, apa yang akan disampaikan? Perlu Bu dalam nutrisi. Nah, itu muncul dari mahasiswa. Jadi bukan muncul dari kita. Kalau muncul dari kita, seakan-akan kita itu menganggap dia nggak ngerti apa-apa. Kemudian kita beri sesuatu. Padahal konsep begini ini sebenarnya mereka sudah tahu. Ya Bu ya. Dia akan lebih menarik nanti. Nanti kalau Ibu real teaching, cobakanlah apa yang saya sampaikan tadi.